Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ada dalam siaran Tabura Injil. Di saat ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan sebagai dasar kekuatan kita dalam sepanjang langkah hidup kita di tengah kehidupan dunia. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk satu di dalam doa mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau berkenan bagi kami untuk hidup dan melakukan seluruh aktivitas kami di hari ini. Kami mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan menjadi dasar kekuatan kami, karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan Allah yang terus menerangi seluruh kehidupan kami di tengah-tengah dunia, di mana kami diperhadapkan dengan tantangan, tetapi kami tetap percaya bahwa Engkau tetap setia dalam kehidupan kami. Berilah kepada kami kuasa Roh Kudus, menempatkan hati dan seluruh hidup kami, mengerahkan hati kepada Engkau yang tersalib, yang telah menyelamatkan kami, membimbing kami, menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami telah siap untuk mendengarkan bagian firman Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagian firman Tuhan yang terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-41. Firman Tuhan yang hendak kita dengar bersama dan kita renungkan di dalam hidup kita hari lepas hari, terangkat di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-41. Demikian firman Tuhan bagi kita. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang telah kita ikuti bersama di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-41. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengikuti bagian firman Tuhan ini dengan sebuah tema, yaitu badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Ada seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ayahnya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Lalu anak itu berkata kepada ayahnya, "Bagaimana ayah, kita berhenti?"
Tetapi ayah itu berkata kepada anak tersebut, "Teruslah." Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit makin gelap, angin bertiup kencang, hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Kata anak itu kepada ayahnya, "Ayah, teruslah mengemudi." Kata ayah itu kepada anaknya sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan susah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan menjadi hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, setelah melewati beberapa kilometer ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer lagi, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ayah itu kepada anaknya. "Mengapa sekarang?" tanya anak itu kepada ayahnya. Ayah itu berkata kepada anaknya, "Agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai." Sang anak itu berhenti dan keluar. Dia melihat jauh ke belakang sana badai masih tetap berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, murid-murid dalam perjalanan bersama dengan Yesus, mereka juga diperhadapkan dengan sebuah masalah. Perahu mereka ditimpa dengan angin topan badai yang sangat dahsyat, yang membuat murid-murid ketakutan karena perahu mereka sudah penuh dengan air dan hampir tenggelam. Apa yang dilakukan Yesus? Bapak, Ibu, Saudara, Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Maka badai itu segera reda, air pun segera menjadi tenang. Yesus berkuasa atas badai dan angin itu. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, baik saya, Bapak, Ibu, Saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa seperti murid-murid yang bersama dengan Yesus, mereka juga diperhadapkan dengan masalah badai dan angin topan yang begitu deras. Demikian juga hidup kita yang tak selamanya berjalan mulus ketika beriman kepada Yesus. Tak selamanya kita berjalan mulus ketika kita beriman kepada Yesus. Terkadang di perjalanan kita diperhadapkan dengan badai kehidupan, berbagai persoalan hidup, tantangan, kesulitan hidup yang mengancam bahkan membawa malapetaka dalam kehidupan. Kita menyaksikan badai kehidupan yang sementara terjadi dalam kehidupan dunia ini di masa pandemik, yang mencemaskan, yang membuat kita sedih, yang membuat kita menangis. Kita mengalami masalah dalam kehidupan pribadi, kita mengalami masalah dalam kehidupan keluarga, bahkan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara, saat menghadapi badai kehidupan, apa yang harus kita lakukan? Ini sebuah pertanyaan bagi kita sekalian. Ketika kita menghadapi badai kehidupan itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita pasrah dengan keadaan tanpa berupaya melakukan apa-apa? Tentu kita tidak boleh terjebak dan menyerah kepada keadaan yang
tidak pasti, yang membuat kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita takut, kita cemas, putus asa, perasaan yang membuat kita gelisah dan khawatir. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak boleh dikendalikan oleh masalah. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang besar, Allah yang berkuasa, lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Tuhan lebih berkuasa atas masalah yang kita hadapi dalam hidup. Kita yakin bahwa ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sekalipun badai masalah itu ada, tetapi pasti badai itu akan berlalu. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang berkata demikian, jangan pernah menyerah. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji dalam jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji Dia akan memberikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati kita menyembah kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi kita, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, begitu lagu yang boleh meyakinkan kita semua sebagai orang-orang percaya, di mana kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ia selalu akan menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Dia akan memberikan kita penghiburan yang sejati, yang berasal dari Dia sendiri, dari Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Dia akan berkata, diam dan tenanglah, maka semua akan taat kepada Dia yang memberi kekuatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan kita menyerah, jangan kita berputus asa. Badai pasti akan berlalu. Saat badai itu menyerang kehidupan kita, mujizat Tuhan akan ada dan nyata dalam kehidupan kita. Yang penting dalam kehidupan kita adalah kita setia, berdoa, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tetap percaya kepada Dia yang memiliki hidup ini, yang selalu menyertai dan memberkati kita setiap saat. Dikala kita tidak setia, Dia tetap setia. Maka dari kesetiaan kita, apapun badai yang ada, pasti akan berlalu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, mengucap syukur karena kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, iman pengharapan kami hanya kepada Engkau. Pasti badai akan berlalu. Demikian pula firman-Mu yang telah kami dengar. Ketika kami ada dalam berbagai persoalan hidup tantangan yang kami hadapi, maka Engkau tidak melihat saja. Perkara-Mu akan terjadi dan mujizat-Mu akan menjadi nyata dalam hidup kami. Bahwa Engkau akan memberikan kepada kami jalan keluar, dan mujizat Tuhan menjadi bagian berkat dalam setiap pribadi, setiap keluarga, dalam setiap kehidupan kami di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Tanamkanlah firman-Mu di dalam lubuk hati kami. Baik hamba-Mu yang berbicara, tetapi juga pemirsa Tabura Injil yang telah mendengar. Mereka akan merenungkan, bahkan mereka jalani kehidupan ini.
Mereka percaya bahwa Engkau Yesus lebih besar daripada segala persoalan yang dialami di setiap pribadi dan keluarga. Di hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami menurut kuasa dan kehendak-Mu. Jaga pagari bentengi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Halaukan dari kami segala susah sakit penyakit mara bahaya apapun maut. Tuhan singkirkan dari kami. Dan biarlah kasih setia-Mu menyertai dan memberkati kami. Sehingga ada sukacita dan damai sejahtera yang terus kami rasakan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah pemerintah bangsa dan negara kami. Berkatilah gereja-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Gereja-Mu tidak berasal dari dunia, tetapi berasal dari Tuhan. Dengan demikian kami percaya bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kuasa, yang akan senantiasa menolong, menyertai, dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Berkatilah Klasis GKI Yapen Selatan, Badan Pekerja Klasis, sampai kepada seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu yang bekerja di dalam kantor ini. Bahkan seluruh pemirsa, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni kami dari segala dosa yang kami telah perbuat melawan kehendak-Mu. Lepaskanlah pengampunan itu, layakkan kami menerima damai dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.